Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai YouTuber pemula, di saat kita berjuang nge-YouTube dari nol, sudah pasti ya tujuan kita itu ingin bisa mendapatkan gaji dari YouTube. Dan itu memang butuh perjuangan. Lalu buat sahabat-sahabat semua nih, terutama yang baru membangun channel YouTube, perhatikan jangan sampai melakukan kesalahan-kesalahan yang akan membuat channel kita itu ujung-ujungnya sia-sia. Kesalahan pertama nih yang mungkin harus kita hindari di saat kita membangun channel YouTube, kita jangan sampai tergoda untuk upload video hasil karya orang lain. Kita comot sana, kita comot sini, lalu kita upload video ke YouTube. Channel kita akan sia-sia, bahkan tidak bisa dimonetisasi. Alangkah baiknya di saat kita membuat channel YouTube, buatlah konten hasil karya kita sendiri. Nah, dari hasil karya kita sendiri yang nantinya akan bisa menghasilkan uang. Maka dari itu hindari kesalahan ini ya. Lalu nih, buat yang kedua, kesalahan yang mungkin sering dilakukan oleh kawan-kawan kita sehingga membuat channel kita ngedown, kita terlalu fokus melihat pendapatan angka di channel kita. Berapa sih angka pendapatan subscriber saya? Berapa sih pendapatan jam tayang di channel saya? Kalau kita sering melihat pendapatan subscriber dan juga jam tayang, dijamin channel kita akan ngedown. Kenapa? Kadang channel yang di bawah 1000 subscriber itu biasanya subscriber sering banget menghilang. Maka dari itu tetaplah fokus membuat konten-konten yang mungkin konten tersebut bisa mudah mendapatkan subscriber dan juga bisa mudah mendapatkan jam tayang. Kalau mungkin sahabat semua memang kontennya bisa bermanfaat dan berguna, sudah pasti penonton di channel kita menyukai konten kita. Siapa tahu konten kita itu ada yang nge-share. Dari situ kita tidak tahu ya konten kita itu akan viral ataupun. Maka dari itu perjuangan kita itu memang harus betul-betul semangat di saat kita membangun channel YouTube. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, di saat kita membuat konten, walaupun konten kita original, kita harus menghindari hal-hal seperti ini. Di saat kita membuat video nih, seperti Abah ini, tiba-tiba di masjid terdengar suara pengajian. Pengajian itu lewat kaset ya. Mungkin kalau pengajiannya seperti menggunakan mic, itu mungkin masih aman ya, tidak terkena klaim. Tapi kalau pengajiannya menggunakan kaset, itu bisa jadi video kita akan terkena klaim. Nah, percuma kita sudah membuat video bagus tapi video kita terkena klaim. Buat sahabat semua nih yang kontennya tentang ngevlog, perhatikan juga di saat kita di perjalanan mungkin ada kejadian-kejadian yang mungkin menurut kita bisa viral, tetapi justru video tersebut dilarang diupload ke YouTube. Nah, kalau menurut Abah jangan diupload walaupun video tersebut bagus, tapi kalau video tersebut melanggar, alangkah baiknya abaikan. Nah, itu ya ketiga. Usahakan apabila channel kita bisa berjalan dengan lancar, perhatikan hal ini ya. Nah, buat sahabat-sahabat semua, terutama nih yang channelnya sudah dimonetisasi, jangan sampai channel kita itu akan sia-sia karena kita melakukan kesalahan dan channel kita gagal gajian. Di saat kita channelnya sudah dimonetisasi, video kita kan sudah muncul iklan. Jangan sampai kita tergoda menonton video kita sendiri ya. Usahakan apabila channel kita sudah dimonetisasi, video kita harus diperbaiki. Mungkin dari cara pembuatan videonya, dari cara pembuatan judulnya, dan juga dari cara pembuatan thumbnailnya. Jangan sampai kita malas memperbaiki pembuatan metadata video kita, justru kita hanya tergoda menonton video kita sendiri. Akhirnya channel kita akan dinonaktifkan AdSense-nya. Hindari hal itu. Lalu apabila channel kita mungkin sudah dimonetisasi, apabila ada kawan kita mengajak, ayo kita gabung untuk menggunakan VPN, jangan tergiur, bisa bahaya ya. Itu yang harus kita perhatikan juga. Dan apabila sahabat-sahabat semua ingin bisa berjalan dengan lancar, di saat kita membuat konten, usahakan konten kita durasi di atas 8 menit sehingga video tersebut bisa disetting di bagian metro untuk menyeting iklan-iklan di video kita itu. Bagaimana caranya supaya iklan tersebut muncul pertama misalkan di 000, lalu di 4 menit, lalu di akhir video kita setting seperti itu. Nah, dari situ mungkin pendapatan akan bertambah ya dolarnya.
Lalu apabila channel kita sudah dimonetisasi, yang mungkin tadinya kita upload video 3 hari sekali, usahakan kita sehari sekali harus bisa upload video. Karena apabila channel kita sudah dimonetisasi, itu betul-betul ya sistem rekomendasi akan berjalan kalau kita konsisten upload video. Misalkan sehari nih kita upload, besok upload lagi, dan mungkin video tersebut diuploadnya jamnya tepat. Nah, di situ nanti penonton akan merasa menanti video-video kita ya. Jangan sampai kita sudah dimonetisasi kita melakukan kesalahan seperti itu. Lalu apabila channel kita nih sudah mencapai syarat $10, sudah pasti kita harus mempersiapkan identitas KTP sesuai dengan alamat Google AdSense pertama kali kita daftar monetisasi. Nah, dari situ kita masukkan verifikasi, lalu untuk mengajukan PIN Google AdSense. Nah, PIN Google AdSense akan datang ke alamat yang kita pakai di saat memverifikasi identitas. Setelah PIN Google AdSense datang, sudah pasti kita mengisikan nomor rekening untuk pembayaran dari Google Payment. Isikan nomor rekening yang kita punya, dan nanti apabila sudah diverifikasi kita akan dikirimkan uang sebesar di bawah Rp1.000 untuk apakah betul ini rekening yang kita pakai. Kalau memang sudah sesuai, sudah pasti itu akan proses selesai verifikasinya. Setelah itu baru kita mengisikan seperti pajak Amerika Serikat, pajak Singapura. Nah, apabila sudah selesai seperti itu tahapan-tahapannya, barulah proses untuk kita mengejar dolar, dan dari situ channel kita apabila sudah tembus 1.400.000 akan mendapatkan gaji. Perlahan-lahan tetapi pasti kalau menurut Abah, karena yang namanya rezeki kita tidak tahu ya. Kalau kita memang ingin bisa mendapatkan gaji di YouTube dengan lancar, ya harus memperhatikan hal-hal yang mungkin harus kita ini ya. Bang, apakah kita melakukan saling kunjung akan bisa membuat channel kita spam, pendapatan dolar kita akan menghilang? Itu bisa jadi pendapatan dolar kita menghilang kalau kita terlalu barbar ya di saat berkunjung ke channel-channel kawan-kawan kita. Nah, kalau memang kita biasa-biasa saja ya, itu bisa jadi aman kok. Karena untuk pendapatan dolar itu dihitung dari pertama kali kita dimonetisasi, dan mungkin video-video lama pun akan bisa meningkat dolarnya kalau video terdahulu pun ada yang penontonnya meningkat ya. Kalau penonton video terdahulu ya penontonnya segitu-gitu aja, ya mungkin tidak ada pendapatannya. Yang akan dihitung video yang pertama kali kita dimonetisasi nih dan penontonnya meningkat, yaitu akan masuk pendapatannya ya. Nah, itulah yang harus kita perhatikan di saat channel kita sudah dimonetisasi ya. Semoga bisa bermanfaat, dan buat sahabat-sahabat semua yang baru main YouTube dari sekarang nih, buatlah konten yang betul original supaya channel kita itu lancar. Kalau kita mau ingin bisa berjalan dengan lancar, ya pastinya ada tahapan-tahapannya ya. Perhatikan konten apa yang boleh diupload ke YouTube dan tidak boleh diupload ke YouTube, dan undang-undang apa saja sih agar channel kita bisa diterima monetisasi. Siap, harus dipahami ya. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.